organisasi saya itu menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang disiplin, kreatif, dan berprestasi. Oke. Misi? Terus misi saya itu menertibkan peraturan sekolah yang tidak berjalan maksimal. Terus ada juga yang melanjutkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Saya itu nikmati proses belajarmu, jangan nikmati rasa malasmu, karena apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang kau tanamkan hari ini, itu yang akan menentukan dan itu yang akan kamu petik di masa depan nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa Baik Kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya telah hadir di SMK Negeri 7 Makassar dan di samping saya telah ada Nurul selaku Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 7 Makassar. Halo Nurul. Halo Kak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang? Tidak ada sih Kak, sibuk belajar. Sibuk belajar, oke. Sebelum ke lanjut pertanyaan berikutnya, mungkin Nurul bisa perkenalan dulu untuk penonton. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Salafia, selaku Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 7 Makassar. Saya sekarang duduk di kelas 12 jurusan Administrasi Perkantoran. Oke, berarti jurusan administrasi perkantoran ya. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih seorang Nurul bisa masuk menjadi siswi di SMK 7 ini? Tolong diceritakan. Awalnya saya memang niat masuk di SMK Negeri 7 Makassar, tapi pilihan sekolah aku tuh pilihan yang kedua, kan itu hari masih COVID ya Kak, jadi kita daftar lewat online. Nah, pilihan pertama itu saya ambil di SMK 1. SMK 1. Ya, cuman saya enggak terdaftar di SMK 1. Tergeser berarti ya? Tergeser. Oke, terus? Jadi pilihan saya tergeser ke pilihan kedua. Jadi pilihan kedua saya itu di SMK Negeri 7 Makassar. Oke, tapi untuk seleksi masuk SMA dan SMK kan ada domisili, ada umum, prestasi juga ya. Nah, Nurul bagian apa? Kalau saya ambil yang jalur prestasi. Jalur prestasi ya. Tapi prestasinya apa? Saya ambil itu jalur prestasi akademik. Jadi sistemnya itu jalur prestasi akademik kan dinilai dari nilai pengetahuan atau nilai rapor. Oke. Ya. Terus untuk pilihan di jalur prestasi ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan sekolah. Oh, pertama SMK 1. Kedua SMK 7 Makassar, ketiga SMK 2 Goa. Oh, SMK 2 Goa? Iya. Tapi ngomong-ngomong, Nurul tinggal di mana? Di Minasaupa. Di Minasaupa. Terus SMK 7 kan jauh menurut saya. Iya sih Kak, tapi kan saya memang cari sekolah yang jurusannya perkantoran. Oh, jurusannya perkantoran. Salah satunya ada di SMK Negeri 7 Makassar. Oke. Bagaimana asal mula Nurul masuk ke OSIS? Asal mula itu karena saya kenal sama ketua OSIS sebelum saya. Oh, berarti seniornya Nurul ya? Iya, saya kenal sama dia. Oke, terus? Nah, saya kenal itu lewat lomba. Kan saya ikut lomba cerdas cermat. Nah, saya setim sama dia. Sama dia saya setim sama ketua OSISnya dan sekretaris OSISnya. Nah, dari situ saya dapat motivasi dari dia untuk masuk ke OSIS, untuk bergabung di OSIS. Jadi saya masuk di OSIS. Tapi kapan ajang perlombaan itu? Tahun lalu. Tahun lalu? Iya. Berarti Nurul masih kelas 2 ya? Iya, masih kelas 2. Oh, berarti nih Nurul baru-baru masuk OSIS? Iya, baru-baru. Kelas 1 tidak masuk OSIS? Tidak, karena kan sistemnya memang kelas 2 baru bisa masuk OSIS. Kalau kelas 1 itu tidak bisa. Oke, menarik. Tapi sebelum itu nantilah pembahasan berikutnya baru kita bahas bagaimana proses masuk OSIS di SMK 7 ini. Nah, kapan terpilih menjadi wakil ketua? Tahun ini bulan 4 Kak. Bulan 4 iya. April. Termasuk lambat ya menurut saya. Iya, biasanya kan di akhir tahun. Iya. Biasanya. Nah, usaha untuk menjadi wakil ketua OSIS itu gimana?
Bagaimana nih Kak? Enggak ada di usaha sih Kak. Kenapa tidak ada usaha? Karena memang saya masuk usaha untuk masuk di OSIS itu kan saya kenal sama ketuanya. Jadi saya dipercaya untuk bisa masuk bergabung ke OSIS. Oke, berarti ada jalur orang dalam ceritanya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu proses seleksi di OSIS SMK 7 Makassar ini gimana? Proses seleksinya itu kan ada 3 tahap. Yang pertama itu kita isi formulir. Terus yang kedua tahap wawancara. Dan yang ketiga wawancara kedua. Jadi wawancara kedua berarti 2 kali wawancara ya? Iya, jadi tes wawancara kedua itu di situ dikatakan ini lulus atau tidak. Oh, tapi kalau wawancara pertama ada sistem gugur apa tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tes wawancara kedua baru ada sistem gugur. Oh, tapi untuk masuk ke OSIS harus kelas 2 dulu? Iya. Kenapa bukan dari kelas 1 perekrutannya? Ya, kurang tahu sih Kak, karena kan saya dapat info juga dari pembina OSIS sama ketua OSIS yang tahun lalu. Katanya itu kalau kelas 1 belum bisa. Oh, berarti untuk pengurus OSIS di SMK 7 tidak ada dari kelas 1 dong? Berarti dari kelas 2 semua ya? Nah, setuju tidak? Jabatan wakil ketua OSIS itu paling enak. Menurut saya juga seperti itu sih di pengurusan, tergantung dari ketuanya lagi. Ya, menurut saya juga seperti itu sih Kak, tapi kan ada enaknya, ada juga yang tidak. Kenapa? Coba diceritakan. Karena saya merasa saya sebagai wakil, tapi saya juga yang merasa sebagai ketua. Nah, kenapa bisa merasa jadi sebagai ketua? Kenapa? Karena kan saya selalu ada konflik dengan ketuaku ini Kak. Oh, yang ketua sekarang? Iya. Terus? Selama kegiatan itu saya selalu mengajak bilang, ayo kita mulai mini kegiatan. Karena supaya berjalan dengan cepat begitu toh. Tapi dia kan orangnya memang lambat, harus disupport dulu, harus dijelaskan baru dia mau jalan. Oh. Tapi kenapa memilih untuk jadi pasangan kalau memang seperti itu ketuamu? Ya karena yakin Kak juga sama dia Kak, cuman ada juga sisi buruknya yang Oh, berarti ketuamu ini perlu diarahkan ya? Iya. Ya berarti menurut saya kalau ketua seperti itu berarti mohon maaf ya, sebenarnya tidak cocok jadi ketua karena kan dia harus diatur dulu. Bukannya kan ketua kan harus memimpin bawah-bawahannya ya. Berarti Nurul ini selaku wakil ketua, selaku juga ketua OSIS. Sebagai ketua ya, tapi hal itu enggak bikin saya keberatan juga Kak, karena kan saya juga ikut bantu ketua begitu sebagai wakil. Berarti waktu seleksi waktu paslon kemarin, kenapa bukan Nurul yang menjabat sebagai ketua? Ditukar posisinya ceritanya. Karena di situ saya masih kurang yakin Kak sama diriku, bilang saya bisa Kak itu jadi ketua OSIS atau tidak? Saya masih ragu. Masih ragu. Kenapa ragu? Kenapa harus ragu? Memilih untuk jadi wakil saja dulu. Bukannya kalau memilih sebagai wakil lantas ketuanya seperti itu menjadi 2 beban ceritanya. Diri sendiri dan ketua OSISnya juga. Nah, iya itu juga sih Kak, tapi kan berjalannya waktu dijalani sama-sama. Ya enggak memberatkan juga. Jadi fungsi dari ketua OSIS yang sebenarnya gimana tuh? Yang ini temanmu? Bagaimana nih Kak? Enggak bisa Kak juga deskripsikan Berarti khusus untuk formalitas saja ya. Nah, kalau boleh tahu visi misi ketika jadi paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Visi saya itu menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang disiplin, kreatif dan berprestasi. Terus misi saya itu menertibkan peraturan sekolah yang tidak berjalan maksimal. Terus ada juga yang melanjutkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kira-kira peraturan yang apa tadi katanya? Peraturan yang tidak berjalan maksimal. Ya, peraturan yang tidak berjalan maksimal. Kira-kira ada peraturan yang tidak berjalan maksimal di SMK 7 ini?
Iya banyak Kak, karena kan Salah satunya coba disebutkan. salah satunya itu siswa sering memakai sendal pada saat jam pelajaran. Oke. Ya, terus yang kedua itu banyak siswa perempuan ataupun laki-laki yang bajunya melanggar. Oke. Itu siswa perempuan bajunya keluar, yang Oke. siswa laki-laki tidak pakai dasi. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan OSIS untuk bisa merubah itu? Sedangkan peraturan sekolah saja masih bisa dilanggar ini murid, lantas OSIS bisa bantu apa untuk menertibkan itu? Ya, kita berkomunikasi sama siswa, kan OSIS itu sebagai penghubung antara Oke. guru dan siswa. Siswa, Jadi oke. kita bisa membantu lewat situ. Nah, setiap ada siswa yang melanggar, kita arahkan, kita cerita dengan baik kalau ini peraturan kan memang sebelumnya itu COVID. Jadi siswa itu banyak yang tidak tahu tentang peraturan itu. Oke. Nah, Nah, hal apa yang menjadi keharusan atau skill yang harus dimiliki sebagai wakil ketua? mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu berkomunikasi dengan baik ya. Iya. Tapi kalau ketuanya seperti itu, gimana? Bukannya harusnya skill yang dibutuhkan itu adalah pemimpin? Kan wakil itu hanya membantu pemimpin jika terjadi kendala dari ketua OSIS-nya. Nah, itu gimana? Iya, memang pada dasarnya tugas wakil ketua OSIS memang begitu, tapi Iya. enggak selamanya juga Kak, itu tergantung dari bagaimana ketuanya atau apa Kendalanya. Iya, Oke, betul oke. kendalanya. Oke. Nah, sebagai wakil ketua OSIS, bagaimana kamu mendengarkan aspirasi atau kebutuhan dari siswa di SMK 7 Makassar ini? Maaf, maksudnya Kak? Jadi kayak misalnya ada aspirasi atau hal yang dibutuhkan dari siswa di SMK 7, bagaimana caranya OSIS ini bisa menyalurkan, dan kamu sebagai wakil ketua bagaimana caranya bisa? Ya, kita dengarkan dulu apa yang dibutuhkan dari siswa-siswi di Oke. sini, terus kita sampaikan ke guru terlebih dahulu ya pastinya. Nah, dari guru kita bisa ambil solusi bagaimana jalan keluar. Oke. Nah, apa yang menjadi keputusan atau hal yang terberat selama menjadi wakil ketua OSIS? Keputusan apa gitu yang terberat? Pernah tidak? Enggak sih Kak, enggak ada aja. Oh, belum ada ya? Iya, belum ada. Oh, berat ini kamu dilantik bulan 4. Iya, bulan ini. Bulan 4. Berarti prokernya juga kan masih sedikit ya? Iya. Kira-kira proker yang sudah dijalankan berapa kali? Proker yang sudah terlaksana itu ada 2. Ya. Jadi LDK itu baru kemarin terlaksana, terus sama 17-an. 17-an. Iya. Berarti masih baru 2 Iya, proker baru ya 2 terjalan. proker, Nah, tadi membahas LDK. Bagaimana proses LDK di OSIS SMK 7 Makassar ini? Kan prosesnya itu kita yang pesertanya itu kelas 10 semua. Kelas 10 semua? Iya, pesertanya tuh. Jadi yang dilatih itu kelas 10. Oh, lah. Oke, lanjut. Nah, Terus? Jadi prosesnya itu dia dikasih materi Oke. sampai malam jam 11 itu mendengarkan materi. Mendengarkan materi. Ya, Oke. terus nanti malamnya itu kita jurit. Jurit malam. Ya, jurit malam. Oke. Jadi sistem jurit malamnya itu diambil dari materi yang tadi dikasih. Oke. Jadi kita tanya-tanya soal apa yang sudah dia tangkap dari materi. Iya. Ya, Betul. Terus berapa lama, berapa hari proses LDK itu? 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 malam. Tapi untuk menjadi pengurus kan tadi katanya harus kelas 2 dulu. Iya. Jadi LDK ini bukan harus melewati tahap LDK dulu untuk bisa menjadi pengurus OSIS? Iya, betul. Atau gimana? Iya, betul memang. Oh, oke. Berarti Nurul dari kelas 10 udah lewatin tahap LDK dong? Enggak, waktu kelas 10 saya tidak LDK. Ikut LDK, iya. oke. Terus? Karena itu LDK memang baru terlaksana tahun ini. Oh, baru terlaksana Iya, tahun ini? 3 tahun sebelumnya itu tidak ada. Oh, tapi Nurul tetap di LDK dong? Tidak, Kak. Tidak di LDK? Iya. Berarti langsung lanjut di kelas 2 sebagai pengurus gitu? Iya. Nah, terus di zamannya Nurul bagaimana proses untuk bisa masuk OSIS? Ya, begitu, Kak. Tinggal daftar, tes Daftar. wawancara, Oke. terus kita Wawancara kedua? Iya, wawancara kedua juga.
Setelah itu lolos, selesai? Iya, selesai. Tidak ada proses LDK selanjutnya? Tidak ada. Oke, menarik ya. Tapi baru tahun ini Iya, baru tahun ini. terlaksana proses LDK. Oke. Proker apa yang menjadi inti di pengurusan Nurul? Seminar. Seminar? Ya. Seminar apa? Kita belum tentukan temanya, tapi proker seminar ini harus terjalan. Harus terjalan. Iya. Kira-kira terjalannya kapan? Rencananya bulan 11. Bulan 11, rencananya bulan 11 ya. Belum ada konsep bagaimana bentuk seminar ini terlaksana. Tapi kalau untuk cerminan ke pengurusan sebelumnya, pernah ada terjadi seminar? Tidak ada, Kak. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Oh, baru di prokernya Nurul? Iya. Baru ada? Oke. Tapi kira-kira yang jadi bayangan konsep apa yang akan dikerjakan nanti di seminar? Belum ada sih, Kak, karena saya juga harus ambil persetujuan dulu dari pembina. Oke. Berarti belum ada panitia juga ya, konsep belum. juga. Oke. Nah, prestasi apa yang didapatkan selama menjabat jadi wakil ketua OSIS? Maksudnya prestasi? Iya, Kak? prestasi apa yang pernah Nurul capai gitu sebagai wakil ketua OSIS? Apa ya, kan saya selama ini saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS, saya sering ikut kegiatan lomba. Oke. Nah, salah satunya itu yang saya dapatkan lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat Iya. ya? Oke. Lomba cerdas cermat siapa yang adakan? BI, Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia. Tapi juara berapa kalau boleh tahu? Saya masuk di semifinal. Semifinal. Nah, lomba apa tuh? Cerdas cermat pelajaran apa? Pelajaran umum Cinta Bangga Rupiah. Oh, oke. Tapi saya juga sering ikut kayak cerdas cermat pelajaran. Pelajaran, oke. Walaupun jurusannya Pelajaran Nurul umum. administrasi perkantoran. Kan kita juga belajar pelajaran umum. Oh iya sih, betul. Oke. Nah, menurut Nurul, organisasi penting apa tidak? Menurut diri saya sendiri ya penting, karena kan dari organisasi kita bisa melatih diri kita untuk bisa percaya diri dan lain-lain. Apa yang Nurul sudah dapatkan selama menjabat wakil ketua OSIS atau berkecimpung di organisasi OSIS ini? Apa yang sudah Nurul dapatkan baik dari skill kah, baik dari perilaku? Apa yang sudah Nurul dapatkan? Ya, yang saya dapatkan itu saya bisa public speaking, terus berkomunikasi dengan siswa atau guru. Pengaruh OSIS untuk siswa apa, Nurul? Pengaruh OSIS untuk siswa, ya apa ya? Oh, mungkin sebagai penyalur ya? Iya. Oke. Nah, pernah tidak Nurul dimarahi sama orang tua karena kegiatan OSIS? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali? Iya, orang tua aku selalu mendukung. Walaupun Nurul perempuan? Iya. Biasanya kan perempuan orang tuanya street parents, dilarang keluar malam segala macam. Saya selama urusan sekolah dan organisasi itu aman. Oh, berarti Nurul sudah dipercaya sama orang tuanya? Iya. Oke. Terus bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan kesibukan yang lainnya? Cara kan kalau organisasi itu tertentu kegiatannya, Kak. Jadi untuk membagi waktu itu ndak susah untuk dibagi waktunya, karena kan setiap organisasi itu terjadwal kegiatannya. Iya, betul. Tapi pernah tidak terjadi benturan antara kegiatan OSIS atau dengan kegiatan sekolah atau kesibukan yang lainnya yang Nurul lakukan? Tidak. Oh, tidak pernah ya. Oke. Apa yang kamu dapatkan sebagai wakil ketua OSIS untuk menunjang karir kamu ketika terjun di dunia kerja? Apa kira-kira? Kembali lagi percaya diri. Percaya diri. Iya. Oke. Apa hal yang membuat Nurul tertantang selama mengurus di OSIS? Apa ya? Pernah tidak tertantang? Kayak, harus saya selesaikan ini. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada hal yang buat saya tertantang itu, nggak. Oh, berarti nggak menarik dong kepengurusannya Nurul kalau tidak ada hal yang tertantang. Salah satunya misalnya begini. Pernah tidak Nurul ada hambatan ketika izin dengan pembina atau enggak dengan guru? Nggak ada, Kak. Oh, malah lancar semua. Lancar semua. Iya. Berarti enak dong jalurnya. Iya, itu nih. Tapi menurut saya kalau hal yang tertantang dari Nurul itu karena adanya ketua Nurul yang pasif. Pasif tidak? Ya, betul. Pasif. Nah, itu kan menurut saya tertantang.
Ya, tapi bagi saya masih bisa jadi atasi, Kak. Masih bisa diatasi. Salah satunya diatasi? Salah satunya itu yang saya yang bergerak. Oh, bergerak. Iya, Terus ketuanya tinggal terima beres. Enggak juga sih, Kak, dia ikut membantu, tapi saya yang harus jalan duluan. Oke. Tapi yang komunikasi intens dengan pembina dan guru Nurul sendiri. Biasa berdua aja, Kak. Tapi begitu nih, kayak ketuanya dulu harus saya arahkan, harus saya ajak duluan. Oh, oke. Tapi berarti tidak ada inisiatif sendiri dari ketua dong? Ya, bisa dibilang seperti itu sih. Oke. Nah, apa kebanggaan menjadi wakil ketua OSIS menurut Nurul? Kebanggaan saya karena bisa dekat dengan guru. Oke. Salah satunya juga kita bisa dikenal banyak Sama oleh siswa lain. siswa ya. Oke, berarti menjadi famous ya, menjadi terkenal. Oke. Suka duka menjabat sebagai wakil ketua OSIS? Saya suka dukanya itu selalu sama ketua karena miskom. Itu dukanya, Iya. miskom. Oke. Kalau sukanya itu banyak juga. Salah satunya? Kalau Salah misalnya satunya, banyak. Karena kan setiap kegiatan itu terjalan lancar di semua, Oke. enggak pernah ada kendala ataupun hambatan yang lain. Oke. Apalagi gabung sama dengan teman-teman ya. teman Jadi kan di situ urusan. bagian sukanya. Nah, dukanya karena ada miskom terjadi. Iya, Oh, berarti sering dong terjadi miskom. miskom sama ketua sendiri. Oh, berarti sering terjadi miskom. Iya, Kak. Terus bagaimana caranya Nurul atasi kalau Ya. terjadi miskom? Biasa ketua aku kan saya biasa orangnya emosian, jadi Oke. saya bilang saya mau mengundurkan diri Mide dari OSIS kalau begini. Oh, pernah ada ancaman seperti iya, itu? Pernah, karena kan saya capek tuh, Kak, karena saya yang jalan terus duluan. Betul. Ya, jadi saya seperti itu pun pasti ya Iya, capek jadi, lah. Ya, capek bilang, kau mau yang jalani sendiri, saya enggak bisa, Mit. Oke. Tapi dia semangati Kak lagi, dia rangkul Kak lagi, jadi Oke. ya. Oke, jadi Nurul luluh kembali Iya. gitu. Tapi pernah ada di fase seperti itu, ingin mengundurkan diri dari OSIS? Sering. Sering. Nah, kan baru beberapa bulan. Dari bulan 4 kan dilantik kalau nggak salah, iya kan? Iya, bulan 4. Nah, kan belum selesai. Berarti dari 4 bulan sampai sekarang sering terjadi di fase itu, ingin mengundurkan diri. Sering, apalagi kalau kita ada kegiatan kan, selama kegiatan ini kita mepet waktunya, kita urus itu kegiatannya Ya. di saat waktunya sudah mulai Oh, mepet. Ya. Oh, berarti Jadi, untuk melaksanakan suatu proker bukan jauh-jauh hari, bukan, jadi kita itu selalu dadakan. selalu mendadak. Iya. Paling maksimal hamin berapa sebelum 2 proker itu? minggu sebelum harinya. 2 minggu sebelum harinya. Tapi tetap berhasil. Iya. Nah, tetap kira-kira lancar. tips untuk berhasil dengan jarak deadline 2 minggu sebelum hari H. Tipsnya itu saya adakan rapat setiap hari sebelum. Rapat setiap hari. Iya, jadi di situ kita bentuk mulai dari kepanitiaannya. Kepanitiaan, oke. Intinya kepanitiaannya harus selesai hari ini. Besok kita bahas yang lain lagi. Oh, berarti Ya, begitu. setiap hari ada progres Ya, ya? ada Oke. jadwalnya kita bahas ini. Besok ada lagi jadwalnya kita bahas ini. Nah, tapi kan biasa kalau rapat seperti itu ada hal yang terjadi, misalnya ada panitia yang izin lah, ada enggak ngaret lah. Itu gimana? Pengurusnya yang ini enggak ada, Jessica. Setiap ada kegiatan itu dia hadir semua. Hadir semua. Ya, kurang ada yang izin. Oke. Nah, Nurul mau kuliah di mana? Rencananya saya mau kuliah insya Allah di Setialan. Di Setialan. Kenapa harus di Setialan? Enggak, jika termotivasi ya untuk masuk ke situ. Sesuai dengan administrasi perkantoran Iya, ya. sesuai dengan Nurul? jurusanku yang sekarang saya mau lanjutkan ke situ lagi. Oke, nah kalau boleh tahu, kira-kira Nurul cita-citanya apa? CEO. CEO ya. Oke, kenapa berminat jadi CEO? Karena CEO menarik bagi saya, Kak. Ada inspirasi dari orang lain? Tidak dari film. Dari film. Film apa kalau boleh tahu? Sinetron jika. Oh, sinetron. Oke. Nah, terakhir nih pesan-pesan buat para penonton.
Pesan saya itu nikmati proses belajarmu, jangan nikmati rasa malasmu, karena apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang kau tanamkan hari ini, itu yang akan menentukan dan itu yang akan kamu petik di masa depan nanti. Oke, menarik sekali. Nah, terima kasih buat Nurul atas perbincangan kali ini. Nah, buat para penonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk para penggiat, adik-adik para penggiat organisasi, saya sampaikan lagi untuk ayo tampil bersama kami di program Go to School Podcast OSIS ini, karena perjalanan karir dan prestasi itu harus diceritakan agar kelak bisa menjadi sejarah nantinya. Betul tidak, Nurul? Yep. Oke, saya Yuda Bimantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.